Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ahlihi wa man wala, thumma ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman belajar dan merojaah sejumput channel, apa kabar? Alhamdulillah, kali ini kita dipertemuan kembali untuk melanjutkan belajar dan merojaah bahasa Arab kita. Di pertemuan kemarin kita terhenti di latihan 11 dari pelajaran 9 kitab Durusul Lugah jilid 3. Di pekan kemarin kita telah mencoba belajar memudofkan memudofkan isim musanna dalam keadaan rofa, jar atau dalam keadaan nasab ke domir mutakalim, ke ya mutakalim ya. Kemudian kita juga kemarin dapat mufrodat baru yaitu kila dan kilta yang dia dimasukkan ke mulhaq bil musanna, yaitu disamakan dengan isim musanna dalam segi i'rab, bukan dalam segi lafaz ya. Dari segi i'rabnya yaitu ketika rofa dengan alif, ketika nasab dan jar dengan ya. Nah, kemudian kila dan kilta kita bisa memperhatikan dalam dua segi ya, yaitu ketika kita memperhatikan secara lafaznya kan mufrad ya, berarti tapi maknanya dia musanna. Boleh kita bikin kalimat seperti kemarin kita contohkan ya, penulis memberi contoh kilahuma jadidun. Nah, berarti kalimat seperti ini kila dilihat dari atau memperhatikan dari segi lafaznya. Kilahuma jadidun, keduanya baru. Kalau kita lihat dari segi maknanya, yaitu maknanya musanna, berarti susunannya kilahuma jadidani, ya keduanya baru. Nah, itu sama-sama dibenarkan. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ya latihannya ke latihan 12 di halaman 82. Nah, di sini Syekh penulis hafizahullah taala memberikan semua isim isyarah mufrad dan musanna. Nah, kalau kita ingat ketika jilid 1 kita hanya dapat yaitu musanna dari hadza dan hadihi. Sedangkan dzalika dan tilka kita belum dapat ya, belum disampaikan oleh penulis. Nah, di sini di latihan 12 disampaikan bagaimana musanna dari dzalika dan tilka. Baik, kita masuk ke kitab kita ya. Kita lihat di sini ta'ammalil amsilata lidzanika wa tanika. Perhatikanlah contoh-contoh untuk zanika wa tanika. Berarti hadza musananya hadzani. Hadihi musananya hatani. Berarti dzalika musananya dzanika. Tilka musannya tanika. Ya, seperti tertera di latihan 12 ini. Kita lihat. Hadza kitabun. Hadza mufrad, kitabun juga mufrad. Ini sebuah kitab. Nah, bagaimana kalau kita menunjuk ini dua buah kitab? Kita lihat hadzani kitabani. Ini dua buah kitab. Ya, ini mudzakkar. Kemudian isim isyarah muannas mufrad dekat. Hadhihi sayyaratun. Ini sebuah mobil. Nah, bagaimana dua buah mobil? Hatani sayyaratani. Ini dua buah mobil. Nah, bentuk ini kita sudah dapat di jilid 1 kemarin ya. Nah, ini yang berikutnya dzalika dan tilka. Kita lihat dzalika qalamun. Itu sebuah pena. Bagaimana kalau itu dua buah pena? Nah, kita lihat dzanika qalamani. Itu dua buah pena. Kemudian tilka. Tilka madrasatun. Itu sebuah sekolah. Bagaimana kalau itu dua buah sekolah? Kita lihat tanika madrasatani, yaitu dua buah sekolah. Nah, berarti di sini disampaikan musanna dari dzalika dan tilka ya. Nah, ini dalam keadaan rofa. Dalam keadaan nasabnya kemarin sudah ada di hiwar ya, di percakapan kemarin sudah disinggung sedikit bagaimana bentuk musanna dari dzalika dan tilka dalam keadaan nasab dan jar kemarin ya. Nah, nanti di latihan berikutnya insya Allah disampaikan oleh Syekh ya. Baik, kita lanjut. Sudah tahu kita musanna dari dzalika dan tilka. Nah, ini ada penggunaannya. Kita lihat di sini di nomor 1, hadza akhi wa dzalika sadiqi. Ini saudaraku dan itu temanku. Ya, ini mufrad. Nah, pola seperti ini sudah jauh-jauh hari kita belajar ya dari jilid 1 kemarin. Kemudian di nomor 2, hadzani kitabaya. Nah, bentuk kitabaya sudah kita pelajari di awal-awal pelajaran 9 ini ya. Ketika musanna dalam keadaan rofa mudhof ke ya mutakalim. Hadzani kitabaya wa dzanika kitaba zamili. Ini dua kitab saya. Kemudian wa dzanika kitaba zamili.
Dan itu kitaba, aslinya kitabani. Dia mudhaf ke zamil ya, kemudian zamilnya mudhaf ke yang mutakalim ya. Dan itu 2 kitab teman saya. Kemudian nomor 3, hatanil hafilatani tasirani ilal jami'ati. 2 bis ini tasironi. Nah, tasironi ya di sini fiil. Nah, fiil itu nggak ada musanna, tapi fa'ilnya yang ada musanna. Ingat, musanna itu hanya ada dalam isim. Nah, tasironi ini fiil, tapi fa'ilnya ya fa'ilnya ada 2 ya, makanya ada aliful isnaini juga. Nah, alif sih fa'il ya. Tasironi ilal jami'ati ya. 2 bis ini berjalan menuju universitas. Watanika ilal matori. Dan 2 bis itu berjalan menuju bandara. Baik, kemudian di nomor 4. Liman hadhihi dafatiru. Milik siapa buku-buku tulis ini? Nah, kita lihat di sini ad-dafatiru, dia jamak tidak berakal ya, maka isim isyarahnya mufrad muannas. Nah, ketika dijawab pakai domir juga mufrad muannas ya. Hiya lidzanikat talibaini. Milik siapa buku-buku tulis ini? Dia milik. Nah, dia milik adalah berarti itu ya, isim isyarah dzalika, kemudian dia musanna, kemudian dalam keadaan jar karena kedahuluan huruf lam jar ya, menjadi jarnya dengan ya ya. Ingat, isim isyarah itu semua mabni kecuali yang musanna. Yang musanna dia i'rab musanna ya. Lidzainika talibaini ya, aslinya kan zanika. Kemudian dalam keadaan jar alifnya berubah menjadi ya, lidzainika ya, at-talibaini. Baik, berarti dia milik kedua siswa itu. Baik, di nomor 5. Launu taini kasayarataini jamilun. Warna kedua mobil itu bagus ya, warna kedua mobil itu bagus. Nah, tainika dia dalam keadaan jar sebagai mudhofun ilaih dari launu. Jadi tilka 1, tanika 2 dalam keadaan rofa, tainika 2 dalam keadaan nasab dan jar. Ini dalam keadaan jar sebagai mudhofun ilaih dari launu. Kemudian as-sayarataini dia juga jar dengan ya juga. Kemudian jamilun khobar untuk launun ya. Berarti 2 warna mobil itu bagus. Kemudian nomor 6. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihissalam. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, fadhanika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'ih. Maka hal itu adalah 2 bukti dari Tuhanmu untuk Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ya. Ada di surah Al-Qasas ayat ke-32. Nah, pelajaran kita fadhanika ya, dhanika. Dhanika di sini sebagai mubtada ya, rafa dengan alif. Dan di sini burhanani dia juga rafa sebagai khobar, tanda rafanya dengan alif ya, karena dia isim musanna. Baik, selesai ya latihan 12 mengenai musanna dari dzalika dan tilka ya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke latihan 13. Nah, di sini latihannya nih. Ya, tadi kan telah disampaikan musanna dzalika tilka, kemudian contoh dalam kalimat, dan ini di latihan 13 baru kita mengisi ya. Dia dzalika, dzanika, tilka atau tanika. Ya, kita coba. Di sini perintahnya dha fil faraghi fi ma ya'ti isma isyaratin munasiban lil ba'idi. Istilah pada tempat-tempat yang kosong berikut ini isim isyarah yang sesuai untuk yang jauh. Untuk yang jauh kan pasti dzalika, tilka, tapi yang sesuai dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan rafa, nasab atau jar. Kita lihat di nomor 1, hadza baiti. Berarti isinya dzalika ya, karena dia sebagai mubtada juga. Hadza baiti wa dzalika baitu akhi. Ini rumahku dan itu rumah saudaraku. Kemudian nomor 2, hadani akhwaya. Nah, hadani musanna, berarti dzalika aja juga harus musanna ya, karena ada waw athof ya, dia harus sama dalam i'rab ya. Kita sudah belajar wawul athof ya. Hadzani akhwaya wa dzanika zamilaya. Ini 2 saudaraku dan itu 2 temanku. Kemudian di nomor 3-nya, hatani bintaya. Ini 2 putriku.
Nah, berarti di sini harus muannas ya, jauh yaitu tilka, tapi dalam bentuk musanna ya. Wa tanika binta ukhti. Nah, binta kan musanna, nunnya kemana? Nun dihapus ya karena dia mudhof ke ukhtun ya, ukhtun mudhof ke ya mutakalim. Jadi binta ukhti. Ini 2 putri saya dan itu 2 putri saudari saya. Kemudian di nomor 4, iftah hadainil babaini. Bukalah 2 pintu ini. Nah, iftah dia merupakan objek ya, bukalah. Di sini iftah adalah fi'il amr dan dia fi'il muta'addi. Jadi dia memerlukan objek. Objeknya apa? Hadaini. Al-babaini badal ya. Kemudian la taftah zainika. Zanika dalam keadaan rofa, ini dalam keadaan nasab maf'ul bih. Alifnya berubah menjadi ya, zainika. Iftah hadainil babaini la taftah zainika. Bukalah 2 pintu ini, janganlah engkau buka 2 pintu itu. Kemudian nomor 5, ya waladu iksil hataini sayarotaini. Wahai anak, cucilah 2 mobil ini. La taksil tainika sayarotaini. Wahai anak, cucilah 2 mobil ini. Janganlah engkau cuci 2 mobil itu. Alhamdulillah sudah kita coba ya praktek dari zanika dan tanika baik dalam keadaan rofa, nasab atau jar. Sama kaidahnya dengan hadani, dengan kolamani ketika rofa dengan alif dan ketika nasab dan jar dengan ya. Baik, kemudian kita masuk ke latihan 14. Nah, di sini diperintahkan merubah fi'il madi menjadi fi'il mudhari ya. Perintahnya hati mudhari al-af'alil atiyati. Berikanlah fi'il mudhari berikut ini ya. Maksudnya jadikanlah ya fi'il di bawah ini menjadi fi'il mudhari ya. Sahaba yashabu. Fi'il madinya sahaba, mudhari'nya yashabu yang artinya menarik. Kemarin ada di hiwar ya, sahaba yashabu artinya menarik. Kemudian ghammada yughammidu. Di sini fi'il madinya ghammada, mudhari'nya yughammidu. Ghammada yughammidu artinya memejamkan. Kemudian kafa yakfi ya, dia fi'il nakis ya, belakangnya huruf ilah. Fi'il madinya kafa, sedangkan fi'il mudhari'nya yakfi yang artinya cukup atau mencukupi. Kemudian doa artinya itu hilang ya atau menghilangkan ya. Berarti dia fi'il ajwaf karena huruf ilahnya ada di tengah. Berarti doa yadi'u. Fi'il madinya doa, sedangkan mudhari'nya yadi'u ya, artinya hilang atau menghilangkan. Baik, kemudian di latihan 15 ya, hati jam al-asma'il atiyati ya, berikanlah jamak dari isim-isim berikut. Nah, kita berarti menjamakkan nih. Arikatun artinya sofa, jamaknya araiku artinya sofa ya. Kemudian mablagun ya, jamaknya mabaligu. Mabaligu berarti wazannya mafailu, berarti dia sigoh muntahal jumu, enggak boleh tanwin ya. Mabaligu artinya jumlah. Kemudian ajirun jamaknya ujara'u, artinya itu upah ya, upah atau orang yang diberi upah. Kemudian siwarun artinya gelang, jamaknya uswarun ya, artinya gelang-gelang ya. Kemudian yang terakhir hissotun. Nah, hissotun ini sering kita temui mufrad hissotun yaitu jam pelajaran. Jamaknya hissosun, jam-jam pelajaran. Baik, alhamdulillah selesai latihan 15. Latihan 16 sini perintahnya hati mufradal asma'il atiyati ya, berikanlah mufrad kata-kata berikut. Nah, berarti kita mencari mufradnya, tunggalnya ya. Hunudun. Nah, hunudun orang-orang India. Nah, ini kita pernah belajar di Yaunisbah kemarin ya. Berarti mufradnya hindiyun ya, orang India satu orang. Jamaknya hunudun. Kemudian dualun. Nah, ini dualun jamak ya, artinya negara-negara. Ya, mufradnya daulatun, artinya negara. Kemudian fawakihun. Nah, fawakihun ini isim jamak ya, artinya buah-buahan. Mufradnya ada fakihatun yang maknanya satu yaitu buah. Baik ya. Kemudian sebelum kita tutup pertemuan ini kita masuk ke latihan 17. Nah, di sini ada sedikit kaidah sorof ya.
Di sini disampaikan al-amru min ata ya'ti iti. Jadi fi'il amr dari kata kerja ata ya'ti, ya ata madinya ya'ti, mudhari'nya adalah iti. Asluhu i'ti. Kan kalau kita bikin fi'il amr dia bentuknya dari fi'il mudhari yang dihapus huruf mudhari'ahnya kemudian disukunkan belakangnya ya, atau dihapus nun atau dihapus huruf ilahnya. Ata ya'ti, nah kita fokus ke ya'ti karena fi'il amr kan sigohnya dari fi'il mudhari ya. Ata ya'ti, kalau kita bikin fi'il amr maka huruf ya yaitu huruf mudhari'ahnya dihapus. Kemudian kalau dia fi'il sahih berarti kan disukunkan belakangnya ya, karena dia huruf ilah berarti ya-nya dihilangkan. Kemudian kita kasih hamzah wasal ya untuk membujikan. Jadi i'ti. Nah, awalnya tuh i'ti. I'ti aslu i'ti. Kemudian hamzah di sini di i'ti, nah ada hamzah sukun digantikan dengan ya'i gitu kan. Nah, disampaikan walakin hamzatul tsaniyatu ta'udu ba'dal wawi wal fa'i. Nah, tapi iti aslinya tuh i'ti. Kemudian hamzah sukun ini digantikan dengan ya. Jadilah iti. Nah, ini namanya diibdal. Huruf hamzah sukun digantikan dengan ya untuk memudahkan pengucapan karena huruf hamzah itu termasuk huruf yang berat apalagi dia sukun ya, i'ti berat. Nah, kemudian jadilah iti. Nah, berarti asalnya itu i'ti. Hamzah dirubah menjadi ya, diibdal ya, digantikan dengan ya. Akan tetapi hamzah yang kedua ya, hamzah yang kedua maksudnya yang ada di i'ti sebelum berubah menjadi ya kembali setelah wawu dan fa. I'ti berarti hamzah dua menjadi ya menjadi iti. Akan tetapi hamzahnya ini balik lagi kalau kata iti didahului wawu atau fa yang menjadi wa'ti fa'ti. Nah, kita lihat di sini. Ya, jadi urutannya i'ti. Kemudian hamzah sukun dirubah menjadi ya iti, tapi ya ini berubah menjadi hamzah sukun lagi ketika di depannya ada wawu atau fa. Jadi wa'ti fa'ti. Paham ya? Dzalika li'annal hamzatal ula fi hadhil halati tuhzafu fi nutqi. Karena hamzah yang pertama yang tadi pertama i'ti dihapus ketika pengucapan. Di kata i'ti atau iti kan ada hamzah tuh teman-teman, hamzah amr ya, dihapus ketika diucapkan. Ya kita tahu ketika hamzah wasal tengah itu kan tidak diucapkan. Nah, di sini perhatikan lahis anna hamzatal amri tuhzafu fil kitabati aidon fi hadhil kalimati. Perhatikan bahwa hamzah amr ya, hamzah yang ada, hamzah wasal yang ada di fil amr juga dihapus dalam penulisan fi hadhil kalimat, di kalimat ini ya. Berarti dikata i'ti iti ya kemudian ada wawu berarti hamzah amrnya dihapus ya, baik dalam pengucapan ataupun penulisan. Nah, dari kalimat ini wa'ti, nah tadinya setelah wawu ini ada hamzah wasal, hamzah amr ya, hamzatul amri, karena kemudian ada hamzah qati yang tadinya dirubah jadi ya kembali dia. Makanya hamzah amr yang ada setelah wawu dan setelah fa ini dihapus. Jadi wa'ti fa'ti begitu ya. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya di sini disampaikan ata bi syai'i ai akhdarahu. Saya datang dengan sesuatu artinya adalah saya hadir dengan membawanya. Begitu ya. Takulu ya engkau katakan ma ataitul yauma bidaftarin nahwi. Saya datang hari ini dengan tidak membawa buku nahwu ya. Di sini ata kemudian syai' berarti bermakna adalah membawa ya, ada kata kerja ata kemudian bidaftari. Nah, berarti ini bermakna atau yang membawa ya. Ma ata itu di sini didahulukan oleh manafiyah ya. Ma ata itu yauma bidaftari nahwi. Saya hari ini hadir tidak membawa buku nahwu. Tidak menghadirkan buku nahwu begitu ya. Kemudian wafit tanzili seperti dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 258 qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti di syamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 258, Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah mendatangkan, menghadirkan ya,
ya, ya'ti kemudian bi syamsi, berarti maknanya mendatangkan ya. Sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari timur, fa'ti biha minal maghribi, maka datangkanlah dia dari barat. Qala dzalika linamruda. Ibrahim alaihissalam berkata tentang hal ini kepada Raja Namrud. Ya, kita lihat di sini penggunaan ya'ti kemudian bisyamsi bermakna menghadirkan atau mendatangkan gitu ya. Kemudian fa'ti, nah ini ada fa'ti, kemudian biha. Fa'ti biha. Nah, fa'ti ini pelajaran kita tadi ya. Ketika ada huruf fa maka hamzah amrnya dihapus ya. Sebelumnya fa hamzah amr, baru hamzah yang qat'i di sini yang sukun ya. Maka hamzah amrnya dihapus menjadi fa'ti biha. Nah, berarti ata bisyai'in, ya, ata bisyai'in itu bisyai'in ini bisa asyamsu, kemudian bidaftari ya, berarti di sini bermakna membawa, membawa. Baik, alhamdulillah kita telah selesai pertemuan kali ini menyelesaikan latihan-latihan dari pelajaran 9. Semoga tetap semangat, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.